Dan tidak lama, Nasya pun tiba di sana. Saheste berkata, "Kami kira kamu tidak bisa keluar. Terima kasih karena telah menerima untuk menyelamatkan hidupku sekali lagi." Nasya pun tersenyum dan mereka pun masuk ke dalam ruangan rahasia. Di tempat lain, seorang pria bertudung naik ke kapal. Dan tampaklah dia adalah Dervis Pasa. Kira-kira kemana dia akan pergi? Kita ikutin terus alur ceritanya ya. Kembali kepada Nasya, Golge memberi isyarat kalau mulai dari sekarang, ia tidak akan bersama Nasya lagi. Karena orang-orang akan mengira kalau dia telah membantunya melarikan diri. Nasya pun mengerti. Nasya lalu memeluk Golge dan berkata, "Terima kasih Golge, hanya kamulah temanku di istana ini." Golge pun pergi dari sana. Saheste berkata, "Aku harap Golge ikut bersama kita." Nasya pun menjawab, dia bisa kabur jika dia mau. Dia akan menjalani sepanjang hidupnya di tempat ini karena dia tidak tahu akan pergi kemana. Saheste berkata, "Bukankah Golge yang telah membawamu pertama kali?" Nasya pun menjawab, "Ya, dia memang yang membawaku. Dan untuk pertama kali, aku membenci dan mencintainya." Saheste pun bertanya, "Lalu siapa yang kamu cintai sekarang?" Nasya pun sambil tersenyum, kemudian menjawab, "Sultan Ahmed." Sultan Ahmedi. Suara pintu pun terdengar diketuk, dan terlihat Iskender membuka palang pintu itu. Iskender lalu membuka pintu dan melihat Nasya yang sedang menunggu di sana. Nasya. Iskender berkata, "Nasya, aku di sini. Aku telah menepati janjiku." Nasya pun tersenyum bahagia. Kembali ke Dervis. Rupanya ia pergi kepada Sahin. Sahin yang melihat kedatangan Dervis lalu berkata, "Apakah kamu ingat malam itu? Malam ketika aku menemukanmu. Aku bertemu denganmu di kedai. Kamu nampak sengsara." Dervis pun bertanya, "Apa yang kamu inginkan dariku, Sahin?" Sahin lalu melanjutkan ceritanya. "Pada malam itu, kamu menceritakan segalanya padaku. Kamu bertelanjang kaki ketika kamu ditangkap oleh Ottoman. Kamu menggunakan karung bukannya pakaian. Itulah mengapa mereka memberikan nama Dervis untukmu. Kamu telah menjalani masa kecilmu dalam kemiskinan. Lalu suatu hari, kamu menemukan satu koin di tanah, dan hanya itulah hartamu. Kamu sangat bahagia. Kamu tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan satu koin itu, dan akhirnya menyimpannya di dalam kantungmu selama bertahun-tahun. Kamu bilang padaku, kamu memakai sepatu untuk pertama kalinya setelah menjadi penjaga. Banyak orang yang membencimu dan mengejekmu. Kemudian, kamu datang dan memberikan koin itu padaku sebagai tanda kesetiaanmu padaku. Lalu aku bertanya padamu, apa ketakutan terbesarmu? Kamu pun menjawab, hidup dan mati tanpa memiliki apapun." Jadi di sini kita tahu, koin yang sebelumnya diberikan Sahin kepada penjaga, itu adalah koin yang menandakan kesetiaan yang pernah diucapkan Dervis kepada Sahin. Dan dari cerita Sahin, mengartikan kalau sewaktu kecilnya Dervis, ia sangat miskin, sampai akhirnya ia bertemu dengan Sahin dan Sahin menerimanya. Dervis lalu menjawab, "Sekarang aku tidak takut apapun, karena aku telah menemukan jalan untuk pergi darimu." Sahin pun berkata, "Akulah yang telah menyelamatkanmu saat kamu bukan siapa-siapa." Dervis pun menjawab, "Kamu menggunakan aku untuk keuntunganmu, Sahin. Kamu ingin naik tahta sehingga menyuruhku meracuni Sultan Mehmed. Bukankah kamu juga menginginkannya? Namun akhirnya kamu mengkhianatiku." Dervis pun menjawab, "Pengkhianatan adalah istilah yang kuat. Kata pengkhianatan hanya valid jika itu antara dua teman, dan kita tidak pernah berteman, Sahin.
Bahkan jika kita berjalan di jalan yang sama, aku hanya ingin Sultan Ahmed lah yang naik tahta. Sambil menyerahkan 1 koin itu, Dervish berkata lagi, aku telah mendapatkan apa yang aku mau. Sahin pun menjawab, aku menginginkan naik tahta, karena itu aku ingin dia turun tahta sekarang. Sahin kembali mendorong koin itu ke arah Dervish. Ia pun berkata, sudah berakhir Dervish, semuanya telah berakhir. Rajamu saat ini sedang berada di pintu kematian. Dervish pun menatap ke arah Sahin. Di istana, raja nampak kedinginan. Sementara Nasya kini sudah keluar dari istana. Nasya kemudian memandangi istana itu. Ia lalu berjalan kembali. Tiba-tiba Nasya berhenti. Iskandar lalu menegur Nasya. Anastasia. Iskandar berkata, jangan khawatir, ini sudah berakhir. Kamu akan bertemu dengan keluargamu. Namun Nasya terlihat ragu. Ia kembali melihat ke belakang. Nasya kemudian berkata, maafkan aku Alex, aku tidak bisa meninggalkan Sultan Ahmed. Sultan Ahmed bırakamam. Aku adalah miliknya. Iskandar hanya bisa diam saja. Nasya lalu berjalan kembali ke istana, meninggalkan Iskandar dan Saeste yang terdiam kebingungan. Ya maklumlah ya, masih bocah, masih 13 tahun soalnya. Jadi Nasya nggak bisa fokus apa sebenarnya yang ia inginkan. Apalagi sebelumnya, Nasya sudah tidur dengan raja. Tahu sendirilah ya, kalau seorang wanita sudah menyerahkan dirinya, udah deh, mana bisa lepas. Tapi kasihan lihat Iskandar, udah mati-matian ngelakuin semuanya, tapi ditinggalin gitu aja. Di istana, raja bangun dari tidurnya dan berjalan menuju ke pintu terasnya. Ia ingin mencari Nasya. Namun, ia pun tersungkur. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe ya. Dan terima kasih juga buat yang sudah like, komen, itu sangat berarti buat Mimin. Jangan lupa di-share ya videonya, supaya bantu channel ini lebih berkembang. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Dan buat yang lagi berjuang, tetap semangat ya. Sampai jumpa, bye.